Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Fadel Bait dengan nomor induk mahasiswa B119.206 di mata kuliah Persaingan Usaha dan dosen pengampu saya adalah Bapak Ageng Triganda Sayuti SH MKN. Pada hari ini, saya akan menjelaskan analisa hukum saya terhadap suatu kasus persaingan usaha. Untuk memulai analisis saya tersebut, saya akan menjelaskan apa itu persaingan usaha. Persaingan usaha adalah kondisi di mana dua pihak, pelaku usaha, atau lebih berusaha untuk mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. Pengertian dari hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi ataupun hubungan perusahaan ataupun pelaku di usaha pasar. Sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang persaingan usaha, tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum ataupun menghambat persaingan usaha itu sendiri. Kemudian, apa sih tujuan daripada Undang-Undang Persaingan Usaha itu sendiri? Menurut buku Persaingan Usaha edisi kedua, nomor 5 tahun 1999, tidak bertujuan untuk melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan usaha itu sendiri. Oleh karena itu, ketentuan pasal 3 tidak hanya terbatas pada tujuan utama Undang-Undang Persaingan, yaitu persaingan yang bebas dan adil, di mana terdapat kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Sedangkan perjanjian atau penggabungan usaha yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan kekuasaan ekonomi tidak ada, huruf B dan C, sehingga bagi semua pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi tersedia ruang gerak yang luas. Tujuan ini ditegaskan dalam huruf B dan C dari bagian pembukaan. Selain itu, pasal 3 menyebutkan tujuan sekunder Undang-Undang Persaingan yang ingin dicapai melalui sistem persaingan yang adil dan bebas, kesejahteraan rakyat, dan suatu sistem ekonomi yang efisien, dan tujuan-tujuan yang mana sudah disebutkan dalam huruf A dan B bagian pembukaan. Sehingga seharusnya sebagai konsekuensi terakhir tujuan kebijakan ekonomi, yaitu penyediaan barang dan ekonomi jasa yang optimal bagi para konsumen. Kemudian menurut teori persaingan yang modern, proses persaingan dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara memaksakan alokasi faktor dengan cara ekonomis sehingga terwujudlah penggunaan paling efisien sumber daya yang terbatas, penyesuaian kapasitas produksi dengan metode produksi dan struktur permintaan, serta penyesuaian penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen, dengan menjamin pertumbuhan ekonomi yang optimal, kemajuan teknologi, dan tingkat harga yang stabil, serta dengan menyalurkan pendapatan menurut kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginal. Kemudian, apa dasar hukum daripada persaingan usaha itu sendiri? Ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Diundangkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999, nomor 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 tahun sejak diundangkan. Setelah saya menjelaskan dasar-dasarnya tadi, maka saya akan masuk kepada kasus yang akan saya analisis. Pembangunan gedung kolam renang kandangan yang diduga dimonopoli. Bagaimana kronologinya? Pertama-tama, pada tanggal 4 Januari 2017, terlapor 4, Pokja ULP mengumumkan pengadaan pekerjaan pembangunan gedung kolam renang tahap 2, Kecamatan Kandangan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, sumber dana APBD Kabupaten Hulu, Sungai Selatan tahun anggaran 2017, yang memiliki kode lelang 1445282 melalui procurement. Kemudian, Pokja ULP memberikan kesempatan kepada calon peserta tender untuk memenuhi ataupun mengunduh dokumen pengadaan sejak tanggal 4 Januari 2017 pukul 11 malam atau 23.00 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017 pukul 16.00 atau jam 4 sore. Setelah batas waktu tersebut, terdapat 17 perusahaan yang mengunduh ataupun melakukan pendaftaran tender secara elektronik. Berikutlah perusahaan-perusahaannya. Kemudian, hingga batas waktu pemasukan atau upload, dokumen
penawaran tersebut, Pokja hanya menerima 3 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu PT Diang Ingsun Mandiri, PT Cahya Hikmah Jaya Pratama, dan yang ketiga PT Karya Kandangan Nasional. Bisa dilihat pada gambar yang saya berikan, pada gambar yang saya tampilkan. Dari situ sudah bisa dilihat bahwa yang menjadi permasalahan di sini adalah ternyata terdapat kesamaan alamat antara pengurus perusahaan dan pemegang saham antara para terlapor. Kemudian terdapat kesamaan metode pelaksanaan antara terlapor 1 dan terlapor 3. Lalu berdasarkan alat bukti, diketahui bahwa PT Cahya Hikmah Jaya Pratama terlapor pertama, PT Karya Kandangan Nasional terlapor kedua, PT Penawaran PT Diang Ingsun terlapor ketiga telah menyampaikan ataupun mengupload dokumen penawaran dengan waktu yang hampir bersamaan dan berurutan. Yang terakhir terdapat pengakuan terlapor. Pengakuan terlapor ternyata dari yang saya analisis daripada KPPU, ternyata mereka adalah suatu perusahaan keluarga. Yang dimana PT Cahya Hikmah Jaya Pratama adalah sebagai perusahaan induk mereka. Ternyata mereka adalah perusahaan keluarga. Saya garis bawahi perusahaan keluarga. Oleh karena itu, saya akan memasuki analisis daripada kasus tersebut. Dari analisis yang saya lakukan, ternyata para pelaku telah melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi sebagai berikut. Pelaku usaha daerah melakukan satu ataupun beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama, pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian, di sini yang lebih spesifikasinya, di sini yang lebih khusus, pelaku juga melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, di mana pasal tersebut berbunyi pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Mengapa saya bisa mengambil kesimpulan seperti itu dari analisis yang saya lakukan? Karena bisa dilihat pada kronologi kasus tersebut bahwasannya PT Cahya Hikmah Jaya Pratama terlapor 1, PT Karya Kandangan Nasional terlapor kedua, dan PT Diang Ingsun Mandiri terlapor ketiga adalah suatu perusahaan keluarga seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Dan juga mereka secara terang-terangan telah mengakui hal tersebut bahwa mereka adalah suatu perusahaan keluarga, seperti yang saya sebut juga di awal tadi. Oleh karena itu, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang pihak yang bersekongkol untuk memenangkan suatu tender. Dari sini saja sudah terlihat bahwa mereka adalah suatu perusahaan keluarga. Jadi mereka melakukan kerjasama 3 perusahaan tersebut antara perusahaan induk dan perusahaan anak-anaknya tadi untuk memanipulasi suatu proyek sehingga mereka memenangkan tender tersebut. Sehingga pada kesimpulannya yang menang pada tender tersebut adalah PT Cahya Hikmah Jaya Pratama, yaitu perusahaan induk mereka. Sekali lagi saya ulangi bahwa dari analisis saya bisa diambil kesimpulan bahwa mereka telah melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu melakukan persekongkolan untuk memenangkan suatu tender. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh penonton. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.